Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan mereview desain aplikasi Facebook menggunakan 16 prinsip desain user interface. Nah, sebelum kita lanjut tentang 16 prinsip desain interface, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu Facebook. Facebook adalah salah satu dari sekian banyak social network atau situs jejaring sosial yang ada di jagat web. Facebook pertama kali hadir pada bulan Februari 2004 dengan Mark Zuckerberg sebagai pendirinya. Di awal-awal berdirinya, Facebook hanya ditujukan untuk kalangan mahasiswa Universitas Harvard. Baru di tahun 2005, Facebook membuka keanggotaan untuk kalangan anak sekolah. Setahun kemudian, tepatnya tahun 2006, Facebook membuka keanggotaan secara universal alias siapa saja. Dari belahan bumi manapun, orang bisa bergabung dengan Facebook. Selanjutnya kita masuk ke 16 prinsip desain user interface. Yang pertama adalah user compatibility. Aplikasi ini mengenal berbagai karakter serta sifat dan kebiasaan manusia. Secara umum, contohnya, Facebook sudah menyediakan mode gratis. Jadi bagi user yang ingin menggunakan Facebook tetapi tidak mempunyai WiFi, maka dia bisa menggunakan mode gratis. Selain itu juga, user bisa mencari informasi dan juga memberikan informasi kepada orang lain. Selanjutnya, product compatibility. Facebook memiliki banyak sekali perubahan dari tahun ke tahun. Contohnya saja, pada tahun 2006, Facebook memberikan aturan bahwa yang mendaftar hanya boleh orang 13 tahun ke atas dan memiliki email yang valid. Namun sekarang, pembatasan usia untuk pengguna Facebook tidak ada. Bahkan, anak di bawah umur sudah bisa menggunakan Facebook. Selain itu, yang membedakan Facebook dulu dan sekarang adalah logo. Selanjutnya, task compatibility. Pada aplikasi Facebook ini, user dapat menyelesaikan tugasnya dengan mudah karena Facebook sudah menyediakan banyak fitur yang membuat user menggunakan Facebook dengan cepat tanpa harus berpikir panjang. Selanjutnya, workflow compatibility. Pada aplikasi ini, sistem sudah mengatur aplikasi dengan sangat terurut dan jelas. Contoh, jika ingin mencari teman pertama, user harus ke tombol pencarian, lalu selanjutnya user menulis nama orang yang ingin dicari. Setelah itu, sistem akan menampilkan daftar nama-nama orang. Selanjutnya, user tinggal mengklik untuk mencari orang yang dituju. Pencarian dapat dimudahkan dengan user bisa memilih foto profil orang yang ingin dituju di daftar-daftar nama. Kemudian, jika user ingin melihat informasi dari orang yang dicari, maka user hanya mengklik salah satu nama dari orang yang telah ditampilkan di daftar nama oleh sistem. Selanjutnya, konsistensi user. Pada aplikasi ini, ketika mengirim pesan kepada seseorang, maka kita bisa mengetahui apakah pesan kepada penerima pesan sudah terkirim atau belum. Hal itu dapat dilihat dari foto kecil yang ada pada bagian bawah pesan. Dengan ini, user dapat memprediksi bahwa pesannya sudah terbaca atau belum. Tampilan ini mirip dengan WhatsApp dan juga Instagram, tetapi juga memiliki perbedaan, yang contohnya WhatsApp jika pesan yang sudah dikirim sudah dilihat, maka akan tercentang 2 garis biru di bagian bawah pesan yang kita kirim. Selanjutnya, familiarity. User dapat dengan mudah mengingat hal-hal yang sering dilihatnya. Contohnya, ketika user ingin mengubah foto profil Facebook atau ingin mengubah cerita di Facebook, itu akan user lakukan dengan mudah karena sudah menjadi hal yang familiar atau sudah diketahui cara penggunaannya oleh user. User cukup mudah untuk dapat beradaptasi dengan sistem karena dari segi model dan tata letak sangat membantu user untuk bekerja. Selanjutnya, simplicity. Untuk kesederhanaan, sistem menyediakan banyak menu. Menu pada Facebook juga terurut sehingga mudah dipahami oleh user. Informasi yang disediakan sistem juga tidak berbelit-belit sehingga user dapat memahami informasinya dengan baik. Selanjutnya, direct manipulation.
Facebook ini merupakan aplikasi yang banyak disukai orang karena memiliki media atau tools yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan pada tampilan, misalnya seperti foto profil. Jika sudah bosan dengan foto profil yang lama, bisa digantikan dengan yang baru. Pada aplikasi ini, user dapat melakukan sesuatu yang dia inginkan, dan user juga bisa berbagi informasi serta memudahkan user untuk mendapatkan informasi dari postingan orang lain yang berteman dengan user. 9. Kontrol. Pada prinsip kontrol ini mempunyai tingkat konsentrasi yang berubah-ubah. Ini sangat mengganggu proses berjalannya sistem. Salah satu kesalahannya yang bisa dilakukan oleh user adalah salah pengisian email atau nomor HP dan juga password pada saat ingin login ke akun Facebook. Karena jika salah memasukkan data digit atau karakter saja, informasi yang dihasilkan sangat dimungkinkan salah dan otomatis user tidak bisa login ke akun miliknya. Contohnya, kata sandi yang Anda masukkan salah jika terjadi kesalahan. Selanjutnya, YCY atau what you see is what you get. User bisa mendapatkan banyak pengetahuan dari apa yang dia lihat, dan biasanya informasi itu didapatkan dari postingan atau informasi yang diberikan teman Facebook. Untuk informasi atau sesuatu yang diinginkan oleh user pada aplikasi Facebook ini sangat memudahkan user untuk menemukan apa yang dicari atau diinginkan, membuat user dengan mudah memahami penggunaan aplikasi. 11. Flexibility. Salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah dalam Facebook adalah user dapat mengubah kata sandi lama menggunakan kata sandi baru, dan pengaturan untuk mengubah kata sandi semuanya terdapat pada menu pengaturan. 12. Responsiveness. Respon sistem kepada user, contohnya pada saat user memposting foto atau mengubah foto profil, maka di situ respon sistem adalah dengan memberikan informasi kepada user tentang waktu posting dan beberapa orang yang sudah like dan komen. Postingan user dari posting yang diinputkan. Selain itu, waktu tanggap sistem juga sangat cepat sehingga membuat user tidak mengganggu dalam mengetahui informasi atau data yang diinput. 13. Invisible Technology. Facebook termasuk aplikasi yang canggih, banyak kelebihan tersembunyi yang dimiliki oleh Facebook. Contohnya, kita bisa mentranslate kata, mempunyai voice recording, emote pada Facebook juga sudah sangat banyak dan masih banyak lagi. 14. Robustness. Pengguna kata atau frase-frasenya sopan sehingga nuansa user-friendly dirasakan user selama menggunakan sistem. Contohnya, ketika tidak ada jaringan atau data mati, maka sistem akan memberitahukan ke user untuk menghubungkan ke jaringan, aktifkan data, atau koneksi ke Wi-Fi. 15. Protection. Untuk kenyamanan pengguna, aplikasi user tidak perlu ketakutan akan kehilangan data yang ada. Misalnya untuk menghapus pesan atau ketika kita klik hapus, maka ia tidak akan terhapus otomatis. Tetapi sistem akan banyak kembali kepada user apakah file yang dipilih mau dihapus atau tidak. Jika ingin dihapus, maka user akan memilih ya, jika tidak, user akan memilih tidak. 16. Fase of learning and fase of use. Kemudahan dalam mengoperasikan software bisa dilakukan user dengan memandang atau belajar dengan waktu yang singkat. Menu yang ada dalam aplikasi Facebook mudah dipahami oleh user. Sesudah dijalani, user dapat dengan mudah dan cepat menggunakan aplikasi tersebut. Karena user sudah memahami, akan sangat membantu proses menjalankan sistem dengan baik. 16. Fase of learning and fase of use. Kemudahan dalam mengoperasikan software bisa dilakukan user dengan memandang atau belajar dengan waktu yang singkat. Menu yang ada dalam aplikasi Facebook mudah dipahami oleh user. Sesudah dijalani, user dapat dengan mudah dan cepat menggunakan aplikasi tersebut. Karena user sudah memahami, akan sangat membantu proses menjalankan sistem dengan baik.